Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi bersama saya Sukri. Kali ini kita akan membahas sedikit berbeda ya. Sebelumnya di YouTube channel ini membahas materi kuliah. Mungkin kalau teman-teman ada lihat juga book reviews, kemudian bahasa Inggris. Ya, kali ini kita akan mencoba membahas salah satu bahasa pemrograman yang paling beken sekarang ini, yang katanya paling mudah dimengerti dan paling banyak digunakan. Nah, jadi ini adalah chapter pertama mengenai Python for Everybody. Nah, jadi stay tune ya. Jadi setiap chapter akan diupload di YouTube channel ini. Oke. Jadi chapter pertama akan membahas why program. Kenapa program? Oke. Jadi komputer itu sebenarnya diciptakan manusia itu sebenarnya ingin untuk membantu kita. Jadi komputer itu ingin membantu kita dalam langkah apa? Nah, langkahnya itu bermacam-macam. Nah, tapi kalau misalnya dijelaskan di sini, jadi tadi udah jelaskan komputer itu dibentuk untuk satu tujuan. One purpose, yaitu melakukan sesuatu untuk kita. Kenapa harus melakukan sesuatu untuk kita? Banyak kelebihan komputer. Komputer itu lebih teliti, lebih mampu melakukan perhitungan lebih kompleks, kemudian lebih cepat, nggak perlu dibayar, cukup kita mungkin beli komputer dan softwarenya kali ya. Nah, tetapi ketika kita ingin memperkerjakan mereka atau menyuruh membantu kita harus berbicara dengan bahasa mereka. Kenapa harus berbicara bahasa mereka? Karena mereka nggak ngerti bahasa kita. Jadi kitalah yang mencoba, karena sebenarnya kita yang lebih pintar daripada komputer itu sendiri ya, untuk segi learn-nya itu. Jadi kita coba nih, kita harus ngomong pakai bahasa mereka. Misalnya kalau si Harry Potter ya ngomong pakai bahasa ular, misalnya waktu itu yang di film pertamanya kan dia ngomongkan sama ular di di kebun binatang gitu kan, di zoo. Nah, jadi kita bicara pakai bahasa mereka untuk mendeskripsikan apa yang ingin kita inginkan selesai gitu. Jadi apa yang ingin mereka bantu untuk itu selesai gitu ya. Nah, oke. Nah, user have it easy. Someone already put many different program or instructions into the computer and user just pick the ones they want to use. Jadi user itu sebenarnya mudah saja, bahasanya kita nggak perlu ribet-ribet. Jadi udah ada namanya program atau instruksi. Program atau instruksi ini udah dibuat orang lain. Udah dibuat orang lain tuh. Nah, jadi udah tersimpan datanya itu. Jadi kita tinggal pakai aja loh sebenarnya. Sorry ya, ini agak karena filenya itu gede banget, jadi agak nge-lag nih OneNote-nya. Nah, jadi program atau instruction itu udah dimasukkan ke dalam komputer dan user itu cuma memilih aja. Jadi nih, kalau misalnya pertanyaannya itu what next. Kalau nanti kalian ngoding di Python pasti ada yang kayak gini. Misalnya kita isi apa gitu kan. Nah, ini katanya what next katanya kayak gitu. Nah, programmers anticipate needs. Jadi si programmer ini, kita ambil contoh yang paling sering ya, misal iPhone. Jadi aplikasi iPhone itu sebenarnya pasar ya. Jadi bahkan dia udah lebih dari 3 billion download. Bayangkan, itu sangat banyak. Dan sebenarnya programmer itu harus yang nggak bisa setengah-setengah ya. Jadi makanya si programmer ini banyak cabangnya ya, dia mau kemana gitu. Misalnya kalau si programmer yang ini mungkin dia memilih untuk terjun ke sini, iPhone developers gitu ya, tapi dia biasanya harus full time
full time job, karena nggak bisa cuma nanggung, karena sebenarnya ini adalah market gitu. Jadi kita bisa istilahnya hiduplah dari situ, misalnya bergaji dan segala macamnya. Dan kita mungkin senang gitu bisa bikin aplikasi atau pengembangannya dan semacamnya. Tentunya programmer itu tahu cara program itu bekerja. Jadi dia udah paham, biarpun bahasa pemrograman yang digunakan beda-beda, rata-rata biasanya ide atau kemampuan tentang bagaimana program itu bekerja udah di dalam di luar kepalanya lah gitu, udah di bawah otak bawah sadar dia udah tahu gitu. Nih, user sama programmers. Jadi kalau user itu melihat komputer sebagai seperangkat alat, ya sebenarnya sih kita lihat juga seperti ini ya. Misal ada word processor, ada spreadsheet, maps, to-do list, dan lain-lain. Jadi seperangkat alat. Kalau programmer dia belajar bagaimana cara komputer bekerja dan computer language. Jadi tahu, dia paham dia, sebenarnya komputer itu kayak gini loh cara kerjanya, kayak gini loh bahasanya. Kemudian programmer have some tools that allow them to build new tools. Dia punya alat untuk membangun alat baru. Kenapa dibangun alat baru? Untuk upgrade dari alat lama. Misalnya gini lah, zaman dulu kita punya pisau. Nah, pisau itu kita gunakan untuk membuat alat baru, misalnya tombak atau panah gitu. Jadi ya gitu. Jadi ketika ada alat kita bisa membuatkan hal yang baru gitu. Dan biasanya programmer itu menuliskan tadi write tools itu, yang programmer itu biasanya untuk banyak user, ataupun biasanya menggunakan program tadi untuk membantu dia automate text. Jadi pekerjaan itu bisa diautomasi, jadi kita nggak perlu lagi manual, misalnya melakukan perhitungan ini, perhitungan itu. Jadi kita serahkan aja si komputer, nah mangga komputer kerjakan, nanti aku tinggal nerima outputnya aja gitu. Kenapa harus jadi programmer? Why be a programmer? Kenapa menjadi seorang programmer? To get some task done, we are the user and programmer. Sebenarnya kita jadi programmer itu sebenarnya untuk menyelesaikan tugas kita juga ya. Misalnya kita sebagai business analysis atau apa. Nah, business analysis itu data science yang berada di bagian bisnis gitu sebenarnya. Atau programmer yang ada di bagian bisnis, gitu aja sebenarnya. Jadi kita untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, task done, we are the user and programmer. Misalnya untuk clean up survey data, itu kan kalau kita ngefilternya satu-satu ya nggak selesai gitu. To produce something for other to use. Jadi kita memproduksi sesuatu untuk orang lain gunakan. A programming job ini biasanya tugas seorang programmer ya. Misalnya fix a performance problem in the Sake software. Misalnya si Sake software itu ada trouble atau pengen ada upgrade. Inilah tugas si programmer itu, untuk programmer to fix that. Nah, contohnya add guestbook to a website, ya boleh seperti itu. Jadi si programmer itu menghubungkan, ada komputer itu ada hardware, software, ada user juga. Data information network itu saling berhubungan. From a software creator point of view, dari si pembuat softwarenya, we build software. Kita membangun sebuah software, the end user the end usernya itu ada stakeholder atau aktor, are our master, adalah tuan kita. Jadi who want to please, mereka itu membayar kita ketika mereka senang. But data, information, and network are our problem to solve.
berhubungan dengan data, informasi, network itu kan itu yang user inginkan diselesaikan masalahnya. Nah, itulah yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan masalahnya, atau perilaku mereka itu kayak mana. Misalnya data itu nggak boleh misalnya bias, atau nggak boleh ini nggak boleh itu, jadi harus di cleansing data dan segala macamnya. Nah, kemudian hardware dan software, si komputer kita tadi itu teman kita untuk menyelesaikan, atau aliansi kita untuk menyelesaikan tantangan ini, yang problem tadi yang kita ingin selesaikan gitu. Kemudian kita akan bahas what is code, software, a program. Jadi a sequence of stored instruction. Jadi stored instruction itu udah dijelaskan ya. Jadi udah ada yang bikin instruksinya, udah disimpan ke dalam bahasa pemrograman itu. Jadi kita tinggal summon jutsu. Jadi kita tinggal manggil aja. Jadi nanti instruksinya udah di balik layar udah terlakukan gitu. It is a little piece of our intelligence in the computer. Ya, kemampuan kita menggunakan ini itu digabungin jadi satu, membuat tools baru. Nah, itu intelligence kita. We figure something out and then we encode it and then give it to someone else to save them the time and energy to figure it out. Jadi kita menyelesaikan menemukan sesuatu, kemudian kita codekan, kita simpan kodenya, kemudian kita berikan ke seseorang untuk membantu orang itu menghemat waktu dan energi untuk menemukan yang tadi itu. Jadi itu si programmer itu sebenarnya orang tahu sebenarnya misalnya nih suatu perusahaan sebenarnya udah tahu, oh aku sebenarnya butuh ini loh, tapi mereka butuh pekerja lah, misalnya si programmer ini untuk membantu mereka menemukan solusi, kemudian udah ada code-nya, itu sangat membantu mereka untuk menghemat waktu dan tenaga ya, karena kan butuh master juga lah terhadap si kemampuan ini gitu. Kemudian a piece of creative art itu merupakan salah satu creative art ya, seni kreativitas, particularly when we do a good job on user experience. Nah, biasanya kita memberikan pengalaman yang baik pada user gitu. Kalau kita lihat ini adalah contoh program pada manusia. Jadi kayak tarian apa ini? Jadi kayak yang left hand out and up, naikkan tangan terus kayak gitu. Jadi kayak mana ya? Ini udah terprogram gitu. Kita kayak naikkan tangan kiri dulu, kemudian tangan kanan, kemudian kita flip, kemudian left hand to the right shoulder, right hand itu udah berurut gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Tapi biasanya kita sering banyak miss, atau kita kadang kan nggak bisa memperhatikan detail, misalnya right hand hit, tapi kita udah paham sebenarnya left hand to the right. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya kita udah paham sebenarnya yang dimaksudkan apa, tapi itu kan program untuk manusia. Tapi kalau program untuk Python contohnya, untuk bahasa pemrograman untuk komputer, itu ketika ada salah kayak gini, itu nanti akan ada traceback, mungkin nanti dibilangnya syntax error. Nah, seperti itu ya. Jadi berbeda kemampuan program manusia sama program komputer. Nah, ini program for Python. The clown ran after the car and the car ran into the tent and the tent fell down on the clown on the car and on the clown and the car. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, ini adalah contoh pemrograman yang kita lakukan. Ya, ini nggak perlu pusing dulu, nanti kan ini masih chapter pertama ya. Di chapter berikutnya nanti akan dijelaskan gimana sih caranya. Ya, ini kita lanjut dulu. Ya, ingat ya, bakal kayak gini yang akan kita bahas nanti. Santuy. Ini ada hardware arsitekturnya.
ini Raspberry Pi, ini kayak motherboard gitu. Ini secara sederhananya komputer kayak gini lah ya. Di dalam software itu terdiri dari CPU dan main memory. Main memory itu apa? Itu adalah RAM, jadi penyimpan sementara. Ini ROM. Oke. Jadi kalau misalnya yang nanya what next itu yang kayak gini logonya, apa simbolnya, itu di central CPU sebenarnya yang melaksanakan itu gitu. Mau apa apa yang dilakukan selanjutnya gitu. Nah, yang kita code itu di sebelah sini lah. Tapi kalau udah kita simpan, nanti kita letakkan di RAM. Di ROM. Jadi di ROM itu sebenarnya untuk penyimpanan. Kalau di penyimpanan yang apa ya? Ya bisa dibilang lelah penyimpanannya, store-nya itu nggak kayak RAM. Jadi kalau RAM itu kan misalnya laptop mati, semua memori yang tersimpan di RAM akan hilang gitu, terhapus, restart ulang gitu. Tapi kalau di ROM kan harus dihapus kalau mau kita menghapus gitu. Nah, ini definisinya. Jadi CPU menjalankan program, dan CPU itu yang terus bertanya apa yang harus dilakukan berikutnya, what to do next. Not the brain exactly, very dumb but very very fast. Ya, jadi si CPU itu bodoh sebenarnya, tapi sangat cepat. Jadi kok kita harus mengetahui apa yang dia pahami. Kalau dia nggak paham, nggak dilakukan ya, karena dia nggak bisa belajar gitu. Maksudnya nggak tahu apa yang kita maksudkan. Jadi kita harus menyesuaikan sama bahasa dia, gitulah intinya. Dan sangat cepat tentunya dia perhitungannya. Input device itu bisa keyboard, bisa mouse, touchscreen. Kalau outputnya bisa dari screen, speaker, printers, DVD burner. Kalau main memory, fast small temporary storage. Nah, ini dia penyimpanan sementara ya. Tapi dia cepat. Loss on reboot. Jadi hilang pada saat di reboot, dimatikan, dihidupkan, hilang dia. Nah, itu disebut RAM. Kalau secondary memory itu dia slower large permanent storage, permanen, jadi tunggu kita hapus baru kehapus. Last until deleted. Nah, ini dia. Disk drive itu hard disk bisa, memory stick juga bisa. Oke. Misalnya di sini di CPU nanya what next. Kita sebagai programmer masukkan ke main memory, ke RAM kita, if X lebih kecil daripada 3, kemudian kita print, kemudian akan diolah. Nah, what next nanti akan ditampilkan di outputnya itu mungkin bisa di screen. Nah, oke. Kayak gitu aja sebenarnya. Nah, tapi kan kita if ini if kan itu sebuah code ya, atau nanti adalah katanya reverse word. Itu sebenarnya if itu di balik layar ada sebenarnya yang dilakukan juga gitu. Tapi karena if itu udah di-store, udah disimpankan ke database, jadi kita tinggal panggil aja bisa dipakai gitu. Ketika kita nggak menemukan sebuah code yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu problem atau membuat suatu tools, maka kita sebenarnya bisa bikin sendiri code-nya. Itu nanti kita bahas fungsi def. Jadi kita store gitu ya. Nah, ini nanti diterjemahkan ke bahasa komputer yang terdiri dari 01 kayak gitulah. Ya, machine language lah ya istilahnya. Ini CPU itu panas guys, karena di situ terdiri dari banyak transistor sangat banyak untuk mempercepat. Apalagi sekarang kan ukuran transistor semakin kecil, istilahnya dalam ukuran segini yang sama. Kalau transistor makin kecil kan dia makin banyak, maka proses yang dilakukan akan semakin cepat gitu. Hard disk in action seperti ini sebenarnya hard disk, tapi ini udah lama banget ya nggak pakai lagi kan kayaknya. Ini Python in language. Jadi Python itu ya mirip lah kemampuan kita ngomong sama bahasa yang salah satu bahasa yang dimengerti sama komputer, Python itu. Misalnya partial tongue is the language of servant on those who can converse with them.
Nah, jadi adalah bahasa yang digunakan untuk berbicara sama si ular nih. An individual who can speak partial tongues is known as partial mouth. It's a very uncommon skill yang nggak biasa dan mungkin adalah hereditary, kayak hereditary, sebentar, turun temurun mungkin dari entah siapa keluarganya turunkan ke dia. Nah, ini kita bahas Python. Kalau Python adalah bahasa dari interpreter Python, yang dimana orang dapat berconversation, melakukan percakapan dengannya. Nah, seseorang yang bisa berbicara bahasa Python tadi itu dikenal sama Pythonista. It's a very uncommon skill and may be hereditary. Nearly all non-Pythonista use software initially. Biasanya hampir semua orang yang Pythonista itu menggunakan software. Softwarenya apa? Python develop oleh siapa ini dia orangnya? Guido van Rossum. Jadi ada Python itu bahasa pemrograman yang dimengerti. Jadi ada Python interpreter. Orang yang bisa bahasa Python disebut Pythonista, yang menggunakan aplikasi Python. Sekarang Python kan ada aplikasi versi ketiga. Sekarangnya pakai versi 3, Python 3. Ini develop oleh Guido van Rossum gitu. Orang pembelajar pertama sih mengenal yang namanya syntax error. Sebenarnya syntax error itu bukan yang ngejudge kita sebagai programmer yang buruk atau jelek ya, tapi dia nggak ngerti gitu, dia lost gitu, Python lost. Jadi karena dia lost, dia bilang aku nggak ngerti, dibilang syntax error, tolong ini cek ulang di line keberapa, tolong perbaiki biar aku ngerti gitu maksudnya. Ya sama aja, kalau kita di awal-awal kita kayak anak kecil lah, mungkin banyak kesalahan atau speak ngasal, ngomong ngasal gitu. Kemudian kita nggak usah berharap ya dibilang dengan sopan, tapi ya it says syntax error, tapi dia nggak ada emosi di situ ya. Maksudnya ya syntax error aja, kita jangan langsung down lah gara-gara banyak kita menemukan dia ngomong syntax error, bukan berarti Python itu kejam dan gak berperasaan. Dan ingat, kita itu pintar dan dapat belajar. The computer is simple and very fast. Komputer itu simple dan sangat cepat, tapi gak bisa belajar. So, it's easier for you to learn Python than for the computer to learn English. Kita lebih mudah, kita yang bisa belajar Python, tapi komputer gak bisa belajar bahasa Inggris. Nah, kita harus berbicara pada Python. Kita berbicara pada ular nih. Enggak lah, saya bicara pada bahasa pemrograman. Ini dia. Nah, ini aku sebutkan tadi tanda yang seperti ini, nanya what next. Ini nanti kita type di keyboard kita, misalnya if atau x sama dengan a, x sama dengan 1. Nah, berarti di save nanti x sama dengan 1 itu gitu lah. Nah, ini contohnya. X sama dengan 1, print x. Kan udah kita save 1 jadi x, kemudian kita panggil x1. Kan udah ada tadi kan 1 udah kita simpan x kan. Sini 1 ditambah 1 kan 2 disimpan lagi, print x berarti 2. Kalau exit selesai dah, gitu aja. This is a good test to make sure that you have Python correctly installed. Note that quit also work to end the interactive session. Oke. Kalau udah ada tanda kayak gini berarti Python kayaknya udah correctly installed. Dan quit itu biasanya juga bisa untuk mengakhiri, nggak cuma exit ya. What do we say? Kan kita tahu ada bahasa pemrograman Python, orang yang pakai disebut Pythonista, tapi sebenarnya orang itu ngomongin apa sih? Ada beberapa elemen pada Python. Jadi nanti kita akan mengetahui namanya vocabulary word atau words, dan variables and reserved word. Jadi reserved word itu kata yang kita jangan jadiin dia variabel, karena udah udah terstore di situ, ada perintahnya di dalamnya gitu. Itu akan dibahas di chapter 2. Kemudian sentence structure, valid syntax pattern di chapter 3-5. Story structure, bagaimana mengkonstruksi program untuk tujuan tertentu ya, seperti itu.
Ini dia name, input, enter file, kemudian handle open name, counts di for line in handle words line split, forward inward, counts word. Nah inilah pokoknya. Jadi ini dilihat aja lah dulu, nanti kita akan bahas ya gimana ini pemakaiannya. Jadi itu cerita pendek about how to count words, bagaimana kita menghitung words, menghitung kata-kata pada file in Python. Nah ini ingat aja dulu, nanti kita akan bahas di chapter-chapter berikutnya. Ini reserve word. Jadi reserve word itu udah ada di balik kata itu perintah yang dilakukan. Dengan demikian, maka kita jangan jadikan si reserve word itu sebagai variabel atau identifiers. Misalnya tadi yang X sama dengan 1, kita jangan sebutlah misalnya S sama dengan 1, nah itu jangan, karena S itu udah di reserve sama dia. Kayak gitu ya. Jadi ada false, none, true, and as, assert, break, class, if, def, del, if, else, except, return for, from, global, try, import, in, is, lambda, while, not, or, pasteurize, finally, continue, non-local, with, yield. Nah ini banyak ya, tapi ya bang ini perlu dihafal nggak sih? Nanti bakal kalau udah sering ngoding sih harusnya tahu yang mana paling sering digunakan. Ya kalau misalnya lupa ya tinggal searching aja, nggak perlu dihafal sih sebenarnya. Ini sentence or line. Nah, ini adalah assignment statement kita. Jadi kita statement kita itu kita tuliskan gitu. Misalnya X sama dengan 2. Itu kan X. Nah, X mau kita panggil lagi, tapi kita ada ekspresi baru, misalnya perlu kita tambahkan 2. Ini kita simpan lagi dia. Kita assignment lagi with expression. Ini kan statement, ya langsung aja kita type 2 gitu. Tapi kalau assignment with expression ada ininya, mathematical apanya ya, tandanya, misalnya dibagi, dikurang, nah gitu, seperti itu. Print X, print it function. Tadi reserve word juga kita kenal namanya function print. Variable itu X, yang ini variable, ini adalah operator namanya, sama dengan ini plus juga, konstan ini ya, konstanta yang warna biru ya. Ya, variable ini X, operator itu sama dengan plus, konstanta itu yang 2, function itu yang print. Function print untuk menampilkan ya, sebenarnya gitu aja sih. Kita masuk ke programming paragraph, Python script. Jadi interaktif Python itu bagus untuk eksperimen dan program untuk 3 sampai 4 line sepanjangnya. Dan biasanya program itu much longer, jadi lebih panjang ya. So we type them into a file and tell Python to run the command in the file. Karena itu jauh lebih panjang, kita mengetikkannya ke dalam suatu file dan disuruh nanti Python itu menjalankan perintah tadi pada satu line. In a sense, we are giving Python a script. Jadi kita ada scriptnya lah. Script itu kayak berbeda gitu. As a conversation, we add py as the suffix on the end of this file indicate they contain Python. Jadi kalau misalnya kita namanya apa, misalnya exercise.py, ya udah nanti kalau misalnya kita pakai ada namanya, misalnya ada yang pakai VS Code atau pakai Atom itu apa ya? Editor text. Nah, kalau dibilang pakai Py udah langsung tahu, ini si Python nih. Nanti tulisan pada teksnya juga berwarna-warna gini dia. Nah tuh. Aduh, ini jauh ya ke atas ya. Nah, pokoknya dia berwarna-warna gitu, nggak cuman kayak teks yang kayak gini lah, ada warna-warnanya. Tapi nggak cuman teks aja. Jadi dia udah paham lah itu, ini si Python nih gitu. Kemudian interactive versus script.
Kalau interaktif, you type directly to Python online at a time and it responds. Itu interaktif. Jadi kita ketikkan line, kemudian dia direspon sama dia. Kalau script, you enter a sequence of statement lines into a file using a text editor and tell Python to execute the statement in the file. Kalau interaktif kita bisa langsung yang tadi ya, kayak misalnya X sama dengan 1, print X sama berarti ditunjukkan 1. Tapi kok kita mau lebih panjang, kita pakai script. Itu script tadi yang .py itu. Nah, jadi .py misalnya kita mau menghitung BMI misalnya body mass index, kan agak panjang tuh. Jadi kita bisa pakai si script tadi gitu lah. Program steps or program flow. Like a recipe or installation instructor, a program is a sequence of steps to be done in order. Gimana sih langkah atau flow dari program itu? Layaknya instruksi instalasi. Jadi kalau kita menginstalasi apalah semuanya, kan kita harus mengikuti langkah-langkah secara ordernya. A sequence of steps to be done in order. Oke. Jadi kita lakukan langkah-langkahnya sesuai ordernya, perintahnya apa, urutannya. Some steps are conditionally, they may be skipped. Dan ada kondisional ya. Jadi kalau mau boleh, kalau enggak ya boleh di skip lah. Sometimes a step or group of steps is to be repeated. Kadang langkah yang digunakan itu bisa berulang. Misalnya kita ambil contoh lah ya yang gampang. Misalnya kita masak kan misalnya hidupkan kompor. Lagi nggak dipakai kan matikan kompor. Kemudian hidupkan kompor. Nah itu repeated namanya. Sometimes we store a set of steps to be used over and over as needed several places throughout the program. Nanti kita akan bahas di chapter 4 namanya ada dev. Jadi kita udah ada step yang kita store, a set of step yang udah kita store. Jadi kita bisa pakai lagi berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kita menggunakan perkenalkan saya Sukri di setiap awal aku ngetik awal programku, ketika aku salah ada typo gitu kan. Nah, itu kan harus diperbaiki semua dong. Atau aku pengen ganti kalimatnya bukan perkenalkan aku Sukri, misalnya jadi bahasa Inggris hello, misal I'm Sukri. Nah, jadi kita baiknya ada sumbernya, itu kayak sumbernya, source-nya yang awalnya misalnya I am Sukri. Nah, si source ini kita pakai berulang, kita panggil aja nanti dia. Panggil source, tampilkan I am Sukri, panggil ini. Jadi seberapa banyak, kalau ini kita ganti, ke semuanya ini ikut berganti. Masalahnya kalau kita nggak pakai kayak gini, kita harus ganti dong satu-satu. Nah, itu kan nggak efisien gitu. Ini sequential step. Sequential. When a program is running, it flows from one step to next. Jadi program itu berjalan dari satu ke yang lainnya, ke berikutnya. As programmer, sebagai programmer, we set up path for the program to flow. Jadi kita yang mengatur jalannya atau gimana si program itu berjalan. Jadi kita bikin path-nya ini tugas task of programmer. Jadi kita yang bikin path-nya seperti itu. Oke. Itu sequential ya. Jadi dia berurut tat. Nah, kalau yang ini conditional step. Conditional step itu opo Mas gitu. Kita pakai if. Kalau sesuai sama kondisi yang kita butuhkan, dijalankanlah apa perintahnya. Misalnya ini print. Misalnya kalau sesuai sama yang satunya lagi, kita jalankan ini. Kemudian setelah mereka selesai semua, turun dia. Itu tadi sequential yang ini sama yang ini. Jadi kalau ada yang geser-geser, misalnya ini ada kosong, ini disebut indent. Jadi indent itu fungsi apa bang? Jadi indent itu mengetahui sebenarnya perintah kita itu berkorelasi sama siapa. Kalau misalnya yang print smaller itu berkorelasi sama si if. Jadi kalau if itu terpenuhi, maka akan lanjut dulu ke print ini. Tapi kalau enggak, maka dia lanjut ke berikutnya ke if yang ini. Kalau enggak, maka langsung ke sini gitu. Kebayang nggak sih? Aduh, nggak kebayang nggak? Coba sekali lagi aku jelaskan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi X if print itu namanya sequential. Kondisionalnya print ini. Misalnya X sama dengan 5, kan itu benar kan? Lebih kecil kan? Maka dari sini masukkan ke sini, dia ke sini.
karena terpenuhi si 5 lebih kecil dari 10. Nanti outputnya ada smaller. Dari sini balik lagi dia ke sini. Apakah 5 lebih besar dari 20? Kan enggak. Maka ini enggak dijalankan, langsung aja dia ke sini. Kita print. Nah, print finish, udah selesai seperti itu aja. Ini namanya ada flowchart sih namanya. Tapi sekarang ini nggak terlalu sering dipakai sih flowchart, ya langsung aja. Nggak ribet-ribetin diri sih sebenarnya. Itu tadi kan ada sequential step udah, conditional step udah, ada satu lagi nih kita tahu repeated step. Jadi step itu berulang. Maksudnya apa? Berulang gitu. Misalnya n sama dengan 5. N di mana n itu sama dengan 5 lebih besar daripada 0. Kan ini tadi sequential karena sama. Terus ada di indent. Ini indent. Berarti kalau misalnya memenuhi perintahnya si while n besar pada 0 itu, maka akan terlaksana lah si ini. Nah, oke. Kan 5 lebih besar pada 0, benar. Berarti kita print 5. Kemudian 5 kurang 1, 4. While kan dia, balik lagi ke sini looping. Nah, 4 lebih besar pada 0, print 4. 4 sama dengan 4 kurang 1, 3. Balik lagi ke sini, muter lagi. Sampai akhirnya 1 tetap 1 kan lebih besar pada 0. 1 kurang 1, 0. Balik lagi ke atas dia. 0 lebih besar pada 0. Enggak, karena enggak terpenuhi, turun dia. Print blast off, udah selesai. Nah, jadi loops repeated step. Jadi repeated step itu disebut loop ya. Have iteration variable that change each time through a loop. Jadi ini namanya si iteration. Ini namanya n1 iteration. Tanpa n-1 itu maka programnya nggak akan selesai. Jadi loop aja, jadi muter karena tetap kan print 5, n sama dengan 5 besar dari 0, 5 sampai nggak selesai, sampai kita stop secara paksa si programnya baru bisa. Jadi itu ya, kita udah bahas ada namanya sequential, ada repeated, ada conditional. Kita masukkan ini sequential name, input adalah fungsi untuk memasukkan data dari si user, handle open name, count, dig, for. Nah, for itu kan repeated nih, ini. Makanya di indent sama dia. Kalau semasuk berarti masuk. Kalau misal sesuai sama apa yang diperintahkan dari for itu masuk ke sini. Kalau ini lagi di indent lagi, maka dari sini. Kemudian ini sequential lagi, kemudian ada repeated lagi, kemudian ada if statement conditional, ada indent lagi. Nah, kemudian kita print. Nah, ini adalah sequential, yang kuning adalah sequential, yang hijau adalah repeated, dan yang oranye itu adalah conditional. Ya, nggak perlu khawatir belum mengerti, nanti akan kita bahas di chapter berikutnya. Nah, ini adalah penjelasannya. Kalau yang fungsi input tadi, a word used to read, jadi kita akan membaca data dari user. Nah, kalau yang kuning itu adalah story dari Python tentang bagaimana cara menghitung words in file. Ya, intinya satu yang besar ini ya, kayak mana cara kita menghitung word pada Python ya gitu. Misalnya yang hijau ini apa? Sentence about updating one of the many counts. Nah, jadi updating ya. Jadi kita kan menghitung nanti count words ya. Print big word sama big count. Nah, jadi big wordnya apa? Berapa total katanya gitu ya. Bukan kata sih, kayak kalimat hurufnya gitu. Misalnya hello. Misal paling gede hello ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5 ya gitu. A paragraph about to find the largest in a list. Nah, oke. Ya, tenang aja. Itu akan kita bahas berikutnya. Tapi ini buat gambaran aja sih. Summary-nya, we will revisit this chapter through the course, focus on a big picture. Jadi kita sekarang sih fungsinya kita fokus pada gambaran besar aja. Karena kalau belajar sih, misalnya kalau belajar pentingnya lihat dulu ini apa sih dibilang daftar isi itu apa aja, misalnya ini kesini ini kesini, kita tahu dulu gambaran besarnya, kemudian kita udah paham ini kesini baru kita akan telusuri lebih dalam lagi sehingga kita lebih paham seperti itu. Terima kasih Dr. Charles R. Severance atau Dr. Chuck disebut untuk pembelajarannya kali ini di chapter 1.
Keep learning guys.